Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempersembahkan roleplay Asuhan Persalinan Sungsang. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Nama saya Nurul Aini. Assalamualaikum. Nama saya Yuyun Sri Wahyuni. Hai, nama saya Asri Purnama Rahayu. Halo, perkenalkan nama saya Sasmita Ulfi Apriano. Hai, nama saya Sri Wahyunisi. Hai, nama saya Nia Oktaviani Tiasi. Hai, assalamualaikum. Saya Siti Rofiko. Persiapan tempat, berikan rasa aman dan nyaman pada pasien. Jaga privasi pasien. Meja ginekologi. Pantum. Bak air DTT. Larutan klorin. Sampah medis. Sampah non medis. Dan safety box. Persiapan petugas. Celmek. Sepatu boot. Kacamata Google, masker, dan penutup kepala. Persiapan alat. Doppler, gel, sarung tangan, underpad, parteset, heating set, spad, oksitosin, lidokain, tampon, kasa, alkohol, betadine. Persiapan tempat untuk meja resusitasi bayi. Alat, oksigen, ambu bag, slam shaker, spad 1 cc, kapas alkohol, salep mata, vitamin K. Persiapan baju untuk bayi lengkap. Lampu 60 watt. Meja datar. Menyambut pasien, memberi salam dan memperkenalkan diri. Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Perkenalkan saya Bidan Siti Rofiko dan asisten saya Bidan Ayu. Ada yang bisa kami bantu Ibu? Bu, saya mules sakit perut. Oh iya Bu, iya. Membaca catatan medis dan memastikan identitas pasien. Ambilkan rekam medisnya Ibu ini. Oke Ibu, saya baca dulu. Benarkah ini dengan Ibu Yuni? Iya. Ya, umur 20 tahun. Ya. Ibu sudah pernah periksa hamil di sini sebelumnya ya kan ya, rutin ya. Ibu sudah berapa bulan kehamilannya? 9 bulan. Bu. 9 bulan. Monggo Ibu, silakan tidur dulu sebentar ya.
menjelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilaksanakan, serta meminta persetujuan dan kontrak waktu. Ibu, di sini kami akan memeriksakan kehamilan ibu, memeriksakan kesejahteraan atau kesehatan bayi ibu, sama kemajuan pembukaannya ibu, karena saya kira ibu ini akan melahirkan. Nanti saya akan minta persetujuan ya Bu sama suami ibu. Memberi kesempatan pasien untuk bertanya dan memberikan perhatian pada setiap pertanyaan. Ibu, kalau ada yang ingin saya ditanyakan pada saya, bisa langsung ditanyakan, nggih? Nanti saya diperiksa Bu ya. Iya, nanti saya akan periksa. Saya minta persetujuan dulu pada suami ibu. Nanti saya akan periksa dalam, periksa detak jantung bayinya, sehat atau tidak, ada kemajuan atau tidak. Komunikasi dengan ibu atau pasien selama melakukan tindakan. Nanti saya akan periksa ibu posisinya nanti yang nyaman, tidak usah kaku. Terus nanti saya akan periksa lewat bawah ada pembukaan atau tidak. Terus yang turun apa kepala, apa bokong. Nanti saya akan beritahu ibu, nggih. Cara proses-prosesnya nanti ibu harus tenang. Kalau ada pertanyaan nanti ibu bisa tanyakan sama saya langsung. Mengawali tindakan dengan lafal basmalah dan mengakhiri dengan hamdalah. Oke Bu, nanti kalau mau melakukan tindakan kita bareng-bareng berdoa sama Allah, minta kelancaran biar persalinan ibu lancar dan bisa menjemput anak ibu yang soleh, insya Allah sama solehan Bu ya. Mencuci tangan sebelum dan setelah tindakan serta mengeringkan dengan handuk bersih. Mencuci tangan sebelum dan setelah melaksanakan tindakan. Lepas cincin beserta jam tangan. 7 langkah cuci tangan. Yang pertama, hidupkan air, cuci telapak tangan. Telapak kanan di atas punggung tangan kiri dan telapak kiri di atas punggung tangan. Telapak dengan telapak dan jari saling terkait. Letakkan punggung jari pada telapak satunya dengan cara jari saling mengunci. Jempol kanan digosok-gosok memutar oleh telapak kiri dan sebaliknya. Jari kiri menguncup, gosok memutar ke kanan dan ke kiri pada telapak kanan serta sebaliknya. Pegang pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya gerakan memutar. Bilas pada air yang mengalir dan tidak lupa mengeringkan dengan handuk bersih. Melakukan pemeriksaan dalam. Memposisikan ibu dalam posisi litotomi. Lakukan pemeriksaan dalam untuk pembukaan selaput ketuban dan penurunan bokong serta mengetahui adanya penyulit jalan lahir yang akan dilakukan. Anjurkan pasien menarik nafas, upayakan tenaga mendorong ke abdomen dan anus. Kedua tangan menarik lipatan lutut, angkat kepala dan lihat ke pusar. Instruksikan pasien agar mengedan dengan benar selama ada his, yakni mulai dengan menarik nafas dalam, katupkan mulut, upayakan mendorong ke abdomen dan anus. Kedua tangan menarik lipat lutut, angkat kepala dan lihat ke pusar. Pimpin berulang kali hingga bokong turun ke dasar panggul. Lakukan episiotomi saat bokong membuka vulva dan perineum sudah menipis. Segera setelah bokong lahir, bokong dicekam dengan cara bra. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui sekarang pembukaan berapa ya. Apakah sudah waktunya melahirkan atau tidak ya Bu ya. Nanti waktu saya melakukan pemeriksaan dalam, Ibu tarik nafas panjang ya Bu ya. Memang lebih agak sedikit sakit, tapi kalau pakai tarikan nafas insya Allah tidak sakit ya Bu ya.
permisi ya Bu ya. Nafas panjang Bu. Permisi Bu ya. Ayo Bu, bagus Bu, bagus Bu, bagus Bu. Segera setelah Bokong lahir, Bokong dicekam secara brah. Kedua ibu jari penolong sejajar dengan panjang paha. Jari-jari yang lain memegang daerah panggul. Sementara langkah ini dilakukan seorang asisten melakukan perasat lainnya. Jangan melakukan intervensi, ikuti saja proses keluarnya janin. Bila terdapat hambatan pada tahapan lahir setinggi skapula bahu atau kepala, maka segera lanjut ke metode manual. Longgarkan tali pusar setelah lahirnya perut dan sebagian dada. Bagus Bu, Lakukan ayo Bu. hiperlordosis janin pada Ayo, saat Bu. angulus scapula inferior tampak di bawah simfisis dengan mengikuti gerak rotasi anterior, yaitu punggung janin didekatkan ke arah perut ibu tanpa tarikan, disesuaikan dengan lahirnya badan bayi. Gerakan ke atas hingga lahir dagu, mulut, hidung, dahi, dan kepala. Letakkan bayi di perut ibu, bungkus bayi dengan handuk hangat, bersihkan jalan nafas bayi oleh asisten, kemudian tali pusar dipotong. Setelah asuhan bayi baru lahir, berikan bayi pada ibu untuk dilakukan IMD, inisiasi menyusu dini. Ibu, bayinya sudah lahir ya. Nah, ini maaf ya, ini langsung ditaruh di perut ibu. Nah, seperti ini Bu ya. Ini nanti bayi akan mencari puting susu ibu dengan sendirinya. Dan ini fungsinya biar untuk mencegah perdarahan juga. Ya. Ini Bu ya. Macam-macam teknik melahirkan bayi secara sungsang. Melahirkan bayi secara klasik. 1. Mengeluarkan bahu dan tangan secara klasik dilakukan jika dengan cara bra baju dan tangan tidak bisa lahir. 2. Segera setelah bokong lahir, bokong dicengkram dan dilahirkan sehingga bokong dan kaki lahir. 3. Tali pusar dikendorkan. 4. Pegang kaki pada pergelangan kaki dengan satu tangan dan tarik ke atas dengan tangan kiri dan menariknya ke arah kanan atas ibu untuk melahirkan bahu kiri bayi yang berada di belakang. Dengan tangan kanan dan menariknya ke arah kiri atas ibu untuk melahirkan bahu kanan bayi yang berada di belakang. 5. Memasukkan dua jari tangan kanan kiri sesuai letak bahu belakang sejajar dengan lengan bayi untuk melahirkan lengan belakang bayi. 6. Setelah bahu dan lengan belakang lahir, lalu kedua kaki ditarik ke atas bawah kontralateral dari langkah sebelumnya untuk melahirkan bahu dan lengan bayi depan dengan cara yang sama. Cara Muller. 1. Penggunaan bahu dan tangan secara Muller dilakukan jika dengan cara bra bahu dan tangan tidak bisa lahir. Kedua, melahirkan bahu depan terlebih dahulu dengan menarik kedua kaki dengan cara yang sama seperti klasik ke arah belakang kontralateral dan letak bahu depan. 3. Setelah bahu dan lengan depan lahir, dilanjutkan langkah yang sama untuk melahirkan bahu dan lengan belakang. Cara Love Set.
1. Dilakukan bila ada lengan bayi yang terjungkit ke belakang kepala. 2. Setelah bokong dan kaki bayi lahir, memegang bayi dengan kedua tangan. 3. Memutar bayi 180 derajat dengan lengan bayi yang terjungkit ke arah penunjuk jari tangan yang nukal. 4. Memutar kembali 180 derajat ke arah yang berlawanan ke arah kiri kanan beberapa kali hingga kedua bahu dan lengan dilahirkan secara klasik Muller. Cara melahirkan kepala bayi secara Morisot. 1. Dilakukan bila bayi dilahirkan secara manual bila dengan bra kepala belum lahir. 2. Letakkan badan bayi di atas tangan kiri sehingga badan bayi seolah-olah menunggang kuda. Untuk penolong kidal, meletakkan badan bayi di atas tangan kanan. 3. Satu jari dimasukkan di mulut dan 2 jari di maksila. 4. Tangan kanan memegang mencengkram bahu tengkuk bayi. 5. Minta seorang asisten menekan fundus uteri. Mbak, terlagi ditekan ya, Mbak, dibantu ya. 6. Bersamaan dengan adanya his, asisten menekan fundus uteri. Penolong persalinan melakukan penarikan ke bawah sesuai arah sumbu jalan lahir, dibimbing jari yang memasukkan untuk menekan dagu dan mulut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.